sih. Ya mau tak mau harus dikejar. Takut sih takut, tapi kita lihat kondisi sekarang kan sudah ada pembatasan, intinya kita berani aja. Yang jelas untuk berjaga-jaga dari COVID, kita ikuti protokol kesehatan aja. Enggak, yang penting mah kita pakai masker aja. Terus kita kan kalau misalkan ada kerumunan kayak gitu, ya udah jangan dideketin. Yang penting yang kita tuju ya itu. Jadi kalau ngambil benang merahnya, yang penting saya pakai masker. Kalau ada kerumunan ya gue ke situ aja. Gitu. Ya, itu dari warga yang datang ke pasar yang rame tadi. Kalau aku baca tadi ya, maksudnya jawaban dari netizen yang tadi udah kita tanya ya, semuanya itu satu jawaban. Yang penting udah prokes. Nah, pada nih waktu sidak kemarin itu rata-rata apa jawaban dari warga? Kenapa mereka kayaknya nggak takut untuk berkerumun dan lain-lain? Apa jawabannya? Tadi jawaban di video bahwa mereka sudah merasa karena beberapa sosialisasi lewat media online atau lewat virtual bahwa yang penting pakai masker. Nah, ini konsekuensi dari yang penting pakai masker ini yang akhirnya dalam pikiran mereka bahwa setelah pakai masker itu semua jadi aman. Nah, sehingga mereka relax aja masuk ke mall. Nah, memang masalahnya berdesak-desakan. Tapi sebenarnya dalam pikiran positif saya, ini adalah sebuah bentuk kebangkitan ekonomi yang perlu dikelola baik dengan cara bagaimana adaptasi sosial soal jarak. Nah, kemudian sekarang kami sudah fungsikan dengan model protokol pintu masuk dan protokol acara dan protokol usaha yang ketat. Saya kira itu intinya. Karena kita juga tidak bisa pungkiri kita butuh juga kebangkitan ekonomi seperti yang kita lihat hari ini. Nah, terlihat bahwa sebenarnya misalnya menurunnya inflasi kita itu sebenarnya karena kegiatan yang terbatas ini. Begitu kebutuhan mereka muncul pada saat Lebaran, nah terjadi ledakan-ledakan ekonomi dengan terlihat begitu banyaknya orang datang ke pasar. Kan intinya kelihatan itu di pasar. Nah, tinggal bagaimana caranya prokes ini harus berjalan dengan baik bersama-sama. Gimana caranya, Pak? Ya, kami di Makassar itu mewajibkan setiap tenant atau setiap mall punya prokes guard. Jadi bukan hanya tim dari pemerintah kota dan TNI Polri, mereka pun punya prokes guard dan melapor lewat Zoom monitoring namanya. Zoom monitoring pakai Zoom seperti ini, tapi nggak usah ngomong-ngomong begini, kita cuma pantau aja mereka. Ya, kita pakai Zoom monitoring di setiap tempat usaha. Ini sudah berlaku sejak. Pak Denny, saya tadi garis bawahi yang Anda bilang ini harus dikelola dengan baik. Nah, fakta di lapangannya kan nggak segampang itu, Pak. Petugasnya dikit, satu. Warganya banyak banget yang datang. Yang ketiga, ya kalau misalkan mejanya dipisah-pisahin, nanti keluarga nggak bisa barengan, nanti marah. Nah, apa jadi yang... Kan Pak Dhani tadi udah bilang sih idealnya harus kayak gitu. Tapi nanti akankah ada hukuman kalau sekarang orang Makassar pada kurumun lagi atau gimana? Iya, hukumannya adalah jelas sekali. Akan saya tutup mallnya, cabut izinnya. Itu jelas sekali. Saya kasih contoh, Mas ya. Saya kasih contoh. Mudah-mudahan bisa di zoom ya. Misalnya sekarang saya mall yang kemarin yang katanya ngamuk-ngamuk itu, ngamuk-ngamuk. Ini saya kontrol tiap jam. Ada laporan tiap jam lewat video, kemudian lewat angka-angka protokol pintu masuk dan lewat lihat tentang protokol jarak. Itu kami dikirim per 1 jam. Mau yang lain juga, Pak? Semua juga, termasuk pasar. Ini semua bentuk laporan teman-teman. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana pengelolaan. Kita tidak usah panik, tidak usah saling menyalahkan. Nah, sekarang bagaimana jalan keluarnya? Ekonomi bangkit, jaga protokol kesehatan ketat, kerahkan semua tenaga kita, jaga jarak, pakai masker ketat, dan semuanya diatur berdasarkan aturan yang memang kita harus sudah buat. Kami dengan berdasarkan by law semua, by regulation semua. Sip. Ya, tapi aku ini sih Pak sedikit kurang jelas sih. Tadi kan kalau misalnya ada pelanggaran prokes, yang kena sanksinya itu adalah si pemilik usahanya, let's say mall gitu kan, kepala pasar. Berarti kalau konsumennya Pak, pembelinya gitu, orang biasa yang datang, kadang-kadang kan ada juga yang ngotot ya? Ya.
Jadi treatment untuk pembelinya itu berbeda. Yang pertama lebih persuasif. Saya sampaikan sama pasukan Raika saya, seperti warung kopi. Itu efek anunya adalah pembinaan. Misalnya begini, kami sudah sepakat dengan seluruh pemilik acara dan pemilik gedung. Misalnya contoh, kalau ada orang ditemukan tidak pakai masker di dalam gedungnya, yang tanggung jawab itu adalah yang punya gedung. Dia wajib memberi masker, dia wajib menegur. Jadi yang ditegur yang punya gedung, Pak. Oke. Beb, ini kan banyak warga momennya kan kegembiraan. Tahun lalu kita juga udah terbatas. Akhirnya ada argumen, kan tahun lalu nggak menjalankan tradisi ini, nanti kurang afdol. Ada lagi yang bilang, wah nanti secara ini akan berkurang keabsahannya dan lain-lain. Abi bisa cerita nggak soal ini, gimana sebetulnya keutamaannya, apakah hukumnya jadi berkurang atau gimana sih kalau misalnya dalam keadaan darurat kayak gini? Ya, saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan netizen tadi, dua hal. Yang pertama adalah ini sudah tradisi kita dari tahun-tahun lalu. Nah, itulah yang dimaksud oleh kita sebagai new normal. Kita harus masuk kepada tradisi baru di mana kita berada di kondisi yang pandemi masih seperti saat ini. Karena itu mari bangun tradisi baru yang secara nilai kita tetap pertahankan nilai-nilai di masa lalu, tapi secara bentuknya kita sesuaikan dengan kondisi yang baru. Karena begini, kebiasaan belum tentu benar, kebenaran perlu kita biasakan. Kan konsepnya begitu. Jadi nilainya kita tetap pertahankan. Misalnya ya, membeli baju baru. Itu kan kebutuhan tadi kata netizennya kan, yang kemudian ini sekaligus yang kedua, kebutuhan. Ya sudah, kita bentuk tradisi baru, yaitu apa? Beli secara online atau beli secara offline, tapi sesuai dengan protokol ketat yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun masing-masing mall dan pasar yang ada. Apa susahnya seperti itu? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah misalnya silaturahmi. Kan itu tradisi kita, dalam agama itu penting dan lain sebagainya. Silaturahmi itu kan bisa juga secara online. Tidak berkurang loh pahala kita kalau silaturahmi kita secara online dengan tidak mudik, tapi tetap silaturahmi melalui seperti yang kita lakukan ini, teknologi gitu. Karena silaturahmi itu intinya adalah sila itu tersambung, rahim itu kasih sayang. Walaupun pakai online, tapi rasa cinta dalam dada kita tersambung dengan keluarga kita, itu silaturahmi namanya. Tapi walaupun ketemu dan menyebabkan itu tersebarnya COVID-19, itu justru bertentangan dengan nilai silaturahmi. Artinya kita tidak cinta kepada keluarga kita. Nah, artinya kuncinya sih sebenarnya bukan kemudian menghilangkan tradisi baik yang sudah ada, tapi hanya membatasi, memasukkan tradisi itu kepada konsep baru yang berbasis kepada new normal. Jadi itu penting setiap kita kemudian memikirkan ini, bagaimana cara tetap mempertahankan tradisi yang baik itu, tapi dengan konsep baru. Termasuk juga dibantu oleh pemerintah tentunya dalam memformat sistemnya akan seperti apa. Ya, jadi jangan ada ketakutan pahalanya berkurang, nggak afdol dan lain-lain. Tadi saya punya quote dari Habib, kebiasaan belum tentu benar. Tapi menurut Habib, konsep-konsep itu kan sebetulnya sudah diomongin sama pemuka agama, pemerintah, tokoh-tokoh bahwa ayo silaturahim lewat online dan lain-lain. Tapi kenapa? Apa yang bolong sampai warga banyak banget yang nggak ngeh dengan konsep itu dan akhirnya masih melakukannya juga? Iya, sebenarnya problemnya di setiap orang masih memiliki ego untuk kemudian melakukan berbagai upaya-upaya yang bertentangan dengan protokol tadi. Ego itu pusatnya pada setiap pribadi. Walaupun kemudian dipicu mungkin ya mereka mencari pemicu, pembenaran dan lain sebagainya dari hal-hal di luar dirinya. Misalnya, pemerintah liburan boleh, kenapa mudik gak boleh? Pemerintah ini dan itu. Tetangga saya main ke mall ternyata gak apa-apa tuh dan lain sebagainya lah. Tapi itu tetap sekunder, itu berada di luar diri kita. Problem utamanya adalah karena kita ego. Nah, padahal ego ini adalah musuh utama yang sedang kita perangi ketika kita berpuasa. Puasa itu basis utamanya adalah imsak. Imsak itu menahan diri.
menahan diri dari segala hal yang bisa mencelakakan kita, apalagi mencelakakan orang lain. Nah, termasuk dalam berbelanja yang tidak sesuai dengan prokes ini. Jadi kuncinya gini deh, bahwa kalau kamu ingin tahu, ini kan sudah akhir Ramadan ya, kita pengen tahu nih, apakah selama Ramadan ini semua ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, atau puasa kita diterima oleh Allah apa tidak. Lihat deh kepatuhan kita pada prokes. Kalau kita tidak patuh kepada prokes, kita masih mengumbar ego kita untuk berbelanja, melawan nilai-nilai aturan yang sudah ditetapkan di tengah pandemi ini, berarti kita nggak diterima tuh puasa dan ibadahnya selama Ramadan kemarin. Waduh, berat. Tuh, jadi harus benar-benar menjalankan prokes, pokoknya untuk kebaikan semua orang. Tapi Bib, sebelum lanjut aku mau tanya, apa sih sebenarnya yang dikatakan dalam agama Islam soal kayak tadi itu nggak boleh belanja online, nggak boleh belanja offline karena bisa kena COVID gitu kan? Nah, apa sih sebenarnya dalam agama Islam yang dikatakan soal berhikmat gitu loh? Atau kalau mungkin pertanyaan ini, kalau dalam keadaan memaksa seperti sekarang, apakah situasi-situasi yang banyak disyaratkan itu jadi gugur atau gimana, Bib? Iya, justru di tengah kondisi yang berat seperti ini, Allah itu semakin meringankan semua aturan-aturannya demi keselamatannya manusia. Misalnya, kalau kita sakit, Allah itu memperkenankan loh untuk kita gak puasa bahkan karena kita lagi sakit gitu. Karena Allah sangat mencintai kita sebagai manusia. Hifdzun nafas, menjaga nyawa manusia, baik itu diri sendiri maupun orang lain, itu bukan hanya tuntunan agama, tapi itu tujuan dari semua syariat agama Islam itu sendiri, yaitu yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi seharusnya ini menjadi ibadah utama kita di bulan Ramadan ini, yaitu menjaga kesehatan diri dan menjaga keamanan orang lain di tengah pandemi. Makanya saya bilang, kita ini kan memasuki malam-malam Lailatul Qadar, dan di malam Lailatul Qadar itu diminta untuk beribadah. Seorang perawat dan dokter yang berada di rumah sakit menjaga pasien-pasien, khususnya dalam ini misalnya pasien COVID-19, dan dia tidak memungkinkan untuk beribadah di masjid, maka dia sudah dihitung beribadah malam Lailatul Qadar. Karena menjaga manusia itu adalah ibadah termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dari sisi agama, sudah pasti agama itu pro kepada kemanusiaan. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang membunuh satu manusia, maka ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Jadi kalau kita agak menjaga prokes dan menyebabkan sakit atau bahkan terbunuhnya orang, itu dosanya besar banget sih. Masalahnya yang abai prokes itu nggak ngeh kalau dia bisa ngebunuh. Masalahnya abai prokes itu kayaknya nggak ngeh kalau dia itu berbahaya bawa virus kemana-mana. Nah, dilihat dari itu maksudnya poinnya kan, dilihat aja ujung-ujungnya untuk kebaikan manusia nggak untuk kebaikan manusia berarti itu dosa. Mbak Berta, berarti nanti mereka nggak ngeh, tiba-tiba masuk neraka aja. Wow, oke, baik. Neraka jalur mulai menini. Mbak Berta tentu sebagai penulis yang aktif di dunia digital pasti punya hal yang ingin diperhatikan oleh pemerintah, analisa-analisa. Saya juga pengen nanya Mbak Berta, silaturahimnya gimana nanti pas Lebaran? Tetap bersama kami di Kata Netizen.